Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Indah Cahyati dengan NIM 12040224714 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah model-model konseling dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ilyas MA. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, yaitu asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis interpretasi atas resistensi, dan analisis interpretasi atas transferensi. Yang pertama, asosiasi bebas adalah teknik pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau. Klien memperoleh pengetahuan dan evaluasi diri sendiri. Yang kedua, interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis mimpi, resistensi, dan transferensi. Penjelasan makna tingkah laku yang dimanifestasikan dalam mimpi asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Kemudian analisis mimpi yaitu teknik untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalah yang belum terpecahkan. Yang selanjutnya, analisis resistensi yaitu suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Kemudian yang terakhir yaitu analisis transferensi. Teknik mendorong untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam konseling. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Neo-Freudian memisahkan diri karena tidak sependapat lagi dan adanya perbedaan pemahaman dari teori Sigmund Freud itu, dan kemudian membuat teori sendiri karena menemui kelemahan dalam teori psikoanalisis, yaitu kelemahan dalam teori secara holistik. Pertanyaan yang ketiga yaitu, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Teori classic conditioning dari Ivan Pavlov. Classic conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Classic conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap hewan di mana perangsang asli dan netral perangsangkan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Kaitannya dengan model konseling behavior therapy adalah proses yang ditemukan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu pemberian penguat atau dorongan kepada objek sasarannya dan mendapatkan hasil yang terbaik jika dilakukan berulang-ulang. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Jawabannya, pikiran, perasaan, dan tingkah laku berinteraksi secara berkesinambungan, saling mempengaruhi satu sama lain. Gangguan emosional disebabkan oleh faktor biologi dan lingkungan. Manusia dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar, dan individu juga secara mengajak mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Manusia menyakiti diri sendiri secara kognitif, emosional, dan tingkah laku. Individu sering berpikir yang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ketika hal yang tidak menyenangkan terjadi, individu cenderung menciptakan keyakinan yang irasional tentang kejadian tersebut. Kejadian irasional terjadi penyebab gangguan kepada individu. Sebagian besar manusia memiliki kecenderungan yang besar untuk membuat dan mempertahankan gangguan emosionalnya ketika individu bertingkah laku yang menyakitkan diri sendiri atau self-defeating behavior. Pertanyaan yang kelima yaitu, jelaskan perbedaan model konseling Carl Rutger
dengan model konseling trait dan faktor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Di dalam teorinya ini, Rogers selalu menghindari pengarahan atau direktif. Istilah klien digunakannya untuk menggantikan istilah pasien untuk menunjukkan adanya hubungan yang sejajar antara orang yang melakukan terapi dan yang diterapi. Dan bahwa yang diterapi itu adalah orang sehat, orang yang punya wawasan, dan bukan orang yang sakit. Selanjutnya, klien harus diterima sebagaimana adanya, sementara ia pun harus terbuka dengan kliennya. Melalui hubungan yang saling menerima dan melalui upaya bersama antara klien dan dengan orang yang melakukan terapi, diusahakan untuk menggali semua pengalaman dan perasaan klien untuk tercapainya keseimbangan antara berbagai pengalaman dan perasaan yang sesungguhnya terjadi dengan konsep diri klien. Menurut Roger, kesenjangan antara konsep diri dari realitas inilah yang menyebabkan gangguan kejiwaan dalam diri klien, sehingga untuk menyembuhkannya diperlukan upaya penyeimbangan, nasihat langsung atau direct advising, di mana konselor secara terbuka dan jelas menyatakan pendapatnya. Pendekatan ini dapat digunakan kepada konseli yang berpegang teguh kepada pilihan dan kegiatannya, yang oleh konselor diyakini bahwa keteguhan konseli itu akan membawa kegagalan bagi dirinya. Metode persuasif dengan menunjukkan pilihan yang pasti dan secara jelas, konselor menata evidensi secara logis dan beralasan, sehingga konseli melihat alternatif tindakan yang mungkin dilakukannya. Metode penjelasan, yang merupakan metode yang paling dikehendaki dan memuaskan. Konselor secara berhati-hati dan perlahan-lahan menjelaskan data diagnostik dan menunjukkan kemungkinan situasi yang menuntut penggunaan potensi konseli. Metode ini merupakan pemikiran yang hati-hati dan mendetail tentang implikasi data individu. Pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Yang pertama yaitu permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Misalnya, kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak. Kemudian kecenderungan bertanggung jawab lawan dengan kecenderungan masa bodoh. Selanjutnya kecenderungan anak baik lawan dengan kecenderungan anak bodoh. Kecenderungan otonom lawan dengan kecenderungan tergantung. Kemudian kecenderungan kuat atau tegar lawan dengan kecenderungan lemah. Melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya klien akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil risiko penerapan permainan dialog. Ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Teknik yang kedua yaitu latihan saya bertanggung jawab. Teknik ini merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat saya bertanggung jawab atas hal itu. Teknik yang ketiga yaitu bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat dan menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Sering terjadi perasaan-perasaan yang dipantulkan kepada orang lain merupakan atribut yang dimilikinya. Dalam teknik
bermain proyeksi, konselor meminta kepada klien untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Teknik yang keempat yaitu teknik pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada klien untuk memainkan peran eksibisionis bagi klien pemalu yang berlebihan. Kemudian teknik yang kelima yaitu tetap dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Jika ditinjau dari model konseling logoterapi, dimensi yang berkaitan dalam membentuk sifat manusia yaitu aspek jasmani, fisik kejiwaan, psikis, dan juga keagamaan, namun aspek agama dalam aspek dimensi utama dari 3 aspek tersebut. Pertanyaan yang ke-8 yaitu, jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Pancawaskita terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan waskita. Panca merupakan 5 dan waskita merupakan kecerdasan, kekuatan, keterarahan, ketelitian, dan kebijaksanaan. Waskita merupakan sifat yang terpancar dalam kiat dan kinerja yang penuh dengan keunggulan semangat disertai dengan kecerdasan, kekuatan, keterarahan, ketelitian, dan kebijaksanaan. Konseling pancawaskita atau disingkat dengan Kopasta, yaitu merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam konseling dengan menggunakan memadu padankan dengan teori konseling elektik. Kopasta menitik beratkan pada wawasan pancawaskita. Pancawaskita itu sendiri mengintegrasikan 5 hal yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk bisa menjadi konselor profesional dengan mengintegrasikan 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu, yaitu Pancasila, Pancadaya, Liharit, Likuladu, dan Masidu. Kemudian tujuan dari Pancawaskita sendiri yaitu menurut Prayitno, Pancawaskita mempunyai tujuan yaitu terbangunnya gatra baru melalui pengungkapan, analisis, pemaknaan secara tepat dan positif terhadap arti dari dalam atau arti dari luar keberadaan yang sedang ada, serta pembinaan keberadaan yang sedang ada baru dengan memperhatikan keberadaan yang mungkin ada, positif yang ada pada diri klien. Peran konselor dalam konseling pancawaskita, menurut Prayitno, masalah klien yang mengemukakan dalam konseling dapat menyangkut satu atau lebih fokus beberapa pendekatan dalam proses investigasi dan interpretasi konselor. Dapat mengungkapkan fokus tersebut dengan sangkut paut masidunya. Dengan teknik yang tepat, konselor dapat menyelenggarakan intervensi untuk mendorong masidu menjadi lebih baik. Lebih jauh, siswa diharapkan dapat memerdekakan dan membangun dirinya. Konselor dalam konseling pancawaskita mengarahkan usahanya kepada berbagai aspek pada diri siswa yang menjadi fokus pengharapan oleh pendekatan-pendekatan konseling, seperti motivasi belajar rendah dalam masidu adalah semangat yang layu, dengan mengubah gatra lama menjadi gatra baru, yaitu munculnya semangat dalam belajar. Dalam proses investigasi dan interpretasi, konselor dapat mengungkap fokus tersebut dengan sangkut paut masidunya dengan teknik yang tepat, serta mendorong pribadi lebih positif, lebih jauh
klien diharapkan dapat memerdekakan dan membangun dirinya. Baik, cukup sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.